Halo semua, ketemu lagi dengan saya Dedi di Hokidev Channel. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu membahas tentang mayop pada perusahaan jasa. Oke, sebelum itu intro dulu. Kali ini kita akan membahas tentang salon putri. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah membuat daftar akun. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita bisa melihat video berikut ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita buka dulu aplikasi mayopnya. Nah, kemudian nanti kita akan membahas tentang salon putri. Jadi bagaimana menyelesaikan siklus akuntansi dengan menggunakan aplikasi mayop. Jadi ini contoh soalnya. Kita akan membahas perusahaan jasa yang bernama Salon Putri. Nah, jadi di sini ada informasi umum perusahaan. Kemudian ada kebijakan akuntansinya, ada kebijakan umum, pengeluaran kas, penerimaan kas, penyusutan aktiva tetap, kemudian termin pembayarannya, kemudian ada daftar akun. Nah, di sini ada dibagi menjadi beberapa daftar akun, ada current asset, ada fixed asset, kemudian ada current liabilities, long term liabilities, equity, revenue, operating expense, kemudian other revenue and gain, terakhir ada other expense and losses. Kemudian ditampilkan juga ada neraca saldonya. Jadi ini neraca saldo pada bulan November 2020. Selanjutnya ada daftar customer dan supplier. Yang terakhir adalah bukti transaksinya. Nah, jadi yang pertama kita akan membuat, langkah pertama adalah kita membuat daftar akun, informasi umum perusahaan dan menyelesaikan daftar akunnya. Oke, kita menuju ke aplikasi mayopnya, kita pilih create untuk membuat file baru, kemudian next, isi company name-nya, namanya adalah Salon Putri, kita ketik Salon Putri, kemudian alamatnya kita isi cepat. Nah, kalau sudah terisi, kita pilih next. Nah, di sini disesuai dengan di soal. Di sini adalah neraca saldonya adalah pada tanggal bulan November 2020. Jadi di sini kita ubah tahunnya menjadi tahun 2020. Nah, kemudian bulan terakhir transaksi kita ubah ke Desember. Kemudian kapan transaksi itu akan terjadi, kita ubah ke Desember karena di sini kita akan membuat transaksi yang terjadi pada bulan Desember. Kemudian number of accounting periodnya kita tetapkan menjadi 12. Kemudian kita pilih next lagi. Nah, sekarang pada build your account list, kalian pilih yang nomor 3. I would like to build my own account list once I begin using mayop. Karena kita akan membuat akun sendiri. Kita pilih next. Kemudian kita diamkan saja tempat penyimpanannya. Nah, kemudian langsung menuju ke command center. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Langkah pertama setelah selesai membuat
semua data perusahaan, data awalnya, nama, nomor telepon, alamat, dan lain-lain. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengedit pajaknya dulu. Kita pilih list. Kemudian ada di sini tax code. Kita pilih. Nah, kemudian hapus semua pajak ini selain GST dan NT. Jadi kita hapus dengan cara kita pilih pajaknya, kemudian diklik kanan, kemudian delete tax code. Begitu juga yang berikutnya. Kita sisakan GST dan NT. Nah, setelah sudah ada dua pajak ini, kita edit GST-nya. Klik 2 kali atau memilih tanda panah yang berwarna putih ini. Nah, kita ubah menjadi PPN. Ya, oke, kemudian ubah ke pajak pertambahan nilai. Kemudian oke. Setelah itu kita pilih close. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita membuat daftar akun perusahaan jasa tersebut. Kita pilih ke account. Pertama pilih gambar account ini. Account, kemudian pilih account list. Nah, di sini ada banyak daftar akunnya. Ada aset, ada liability, ada equity, ada income, ada cost of sale, ada expense, ada other income dan other expense. Yang pertama kita pilih aset dulu. Nah, di aset tidak semua akun ini akan kita gunakan, jadi kita rubah dulu akun yang tidak ada linknya. Kita lihat ini. Di sini ada link account. Kalau sudah ada link account, jadi akun ini tidak bisa dirubah atau diedit. Hanya bisa diedit namanya saja. Kita hapus dulu. Yang kedua, provision account. Caranya menghapus, kalian pilih tanda panahnya ini, diklik kiri boleh, atau dengan mengklik 2 kali akun tersebut. Kemudian setelah muncul kotak edit account, kalian pilih klik kanan, delete account. Begitu juga yang selanjutnya, pilih akun yang tidak ada centangnya. Nah, kalau sudah semua, jadi ada 5 link di sini. Nah, yang kita pakai hanya 2 di sini, general account dan trade debtor. Pertama-tama yang tidak kita gunakan, kita edit dulu nomornya, nomor akunnya, account numbernya menjadi sembarang nomor boleh, tapi kita rubah ke 99 saja. Kemudian ada electronic clearing account, kita rubah nomornya menjadi 999, 998. Kemudian terakhir payroll. Payroll kita rubah nomornya menjadi 9997. Oke. Jadi akun di aset sudah. Sekarang kalau sudah, baru kita menginput daftar akun yang sudah ada. Nah, yang pertama kita headernya dulu. Kita membuat header ada current asset. Cara membuat akun yang pertama adalah dengan cara pilih new di sini. Kita pilih new, kemudian kita rubah ke header. Nah, kemudian kita pilih account number
berapakah account number untuk current asset? Sesuaikan dengan di sini. Di sini current asset berarti akunnya adalah 1000. Kemudian pilih enter, tekan enter. Kemudian ganti namanya menjadi current asset. Kemudian pilih OK. Nah, sudah current asset sudah berada di atas menjadi header. Kemudian yang kedua, kita edit general check account. General check account ini sama dengan artinya dengan cash in bank. Cash in bank. Jadi kita rubah nomornya menjadi 1100, sudah sama. Kemudian kita ganti namanya menjadi cash in bank. Kemudian OK. Kemudian yang kedua ada trade debtor. Trade debtor ini sama artinya dengan account receivable. Jadi kita rubah nomornya menjadi 1300, kemudian namanya menjadi account receivable. Oke. Nah, jika sudah ada akun tersebut, jadi kita tinggal buat akun aset. Jadi tinggal buat akun aset yang belum ada di sini. Dengan cara kita pilih new. Kemudian kita pilih petty cash yang belum. Berarti petty cash kalau sudah tidak perlu pilih OK, kita langsung ke new saja. Kemudian 1400 kita pilih allowance. Kemudian ada supplier. Kita buat header baru lagi, yaitu fixed asset. Kita ubah nomornya menjadi 2000. Kemudian new lagi. Kita lanjutkan ke equipment at cost. Dan yang terakhir ada akumulasi depreciation equipment atau akumulasi penyusutan peralatan. Nah, jadi untuk aset sudah selesai. Jadi sudah selesai, kita rapikan dulu di bagian current asetnya, kita geser ke down. Begitu juga petty cash. Nah, jika sudah selesai, kita lanjutkan ke membuat akun liability. Nah, sekarang ini, jadi kita hapus dulu akun-akun yang tidak ada centangnya atau tidak ada linknya.
Sama caranya, jadi dibuka dulu akunnya, kemudian klik kanan, kita pilih delete. Jadi ada 4 akun nanti yang tidak dipakai, 1, 2, 3, 4. Nah, yang kita pakai hanya trade creditor. Jadi kita rubah dulu nama nomornya. Caranya sama, kita klik 2 kali, kemudian ganti akun numbernya. Nah, jika sudah, kita edit sekarang trade creditor. Kita buat dulu headernya. Yang pertama kita pilih new header, kita masukkan current liabilities. Jadi namanya kemudian yang kedua headernya ada long term liabilities. Oh, sudah ada. Oke, kita ganti dulu trade creditornya biar bisa membuat header ini. Jadi account payable itu sama dengan, nah di sini hanya kita mengganti nomornya menjadi 1100. Account namanya trade creditor itu adalah account payable di sini. Nah, oke. Kalau sudah, kita lanjut membuat yang baru. Buat headernya dulu, kita buat bank long term liabilities. Kemudian new. Selanjutnya kalian buat akun yang belum ada. Jadi yang belum ada accrued expense dan Bank Permata Loan. Nah, jadi seperti ini untuk di liability. Kemudian yang ketiga kita buat modal equity. Nah, di sini hanya kita mengedit saja. Yang pertama di sini ada retained earning. Retained earning ini sama artinya dengan indah kapital. Nah, di sini sama artinya dengan di sini indah kapital. Jadi kita edit dulu retained earning menjadi indah kapital. Kemudian oke, kemudian current earning di sini menjadi income summary. Yang terakhir ada Indra Diving. Kita buat akun baru. Indah Drawing. Oke. Kita lanjut kemudian kita lanjut ke income. Nah, income di sini hanya ada satu. Kita langsung buat saja. Kita pilih di sini ada revenue. Revenue itu sama dengan income artinya. Jadi kalau mau diedit boleh, kalau tidak apa-apa. Jadi kalau kita sekarang diedit dulu, kita ganti menjadi revenue. Kemudian tambahkan akun baru. Namanya
service income atau pendapatan jasa. Oke. Nah, jadi sudah. Kemudian karena di sini perusahaan jasa, jadi untuk cost of sale itu tidak digunakan. Jadi tidak digunakan. Kita langsung ke expense. Nah, expense di sini ada banyak. Jadi lanjut kita buat dulu akun expense-nya. Karena di sini ada wage and salaries sama, jadi kita edit yang ini saja dulu menjadi 1.700 wage and salaries expense. Kemudian kita buat dari baru. Nah, setelah selesai membuat semuanya, kita pilih OK. Nah, di sini kita sudah selesai membuat semuanya. Lanjut ke other income. Nah, other income di sini sama dengan other revenue and gains. Kita ganti dulu namanya menjadi other and gains. Kemudian pilih new. Kita isikan sesuai dengan di soal menjadi interest revenue atau pendapatan bunga. Kemudian OK. Yang terakhir adalah other expense. Nah, di Mayob di sini other expense, sedangkan di soalnya adalah other expense and losses. Kita ganti dulu menjadi headernya menjadi other kemudian kita buat baru account number-nya. Nah, jadi sudah semua akun yang ada di sini sudah semua terinput. Jadi kita kembali ke depan ke all account. Nah, jadi di sini sudah kelihatan akun-akun yang sudah kalian input tadi. Jadi sesuaikan dengan di soalnya. Kalau belum ada, silakan diisi dulu, dibuat dulu, sehingga akun-akun ini sudah dari aset sampai dengan other expense. Nah, itulah tahap awal untuk membuat daftar akun pada perusahaan jasa, yaitu pada Salon Putri. Untuk video berikutnya kita akan lanjutkan membuat daftar customer dan daftar supplier. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe.